juga ada yang sudah pernah nggak mendengar bimbingan konseling itu seperti apa? Belum. Berarti kalian belum mengenal yang namanya bimbingan kelompok? Belum. Untuk lebih jelasnya nanti ya Ibu akan jelaskan. Ibu juga akan menjelaskan tujuan kita itu untuk apa berada di sini. Tapi sebelumnya lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk itu kita berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah sedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Jadi untuk kali ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah tadi kan belum ada yang tahu ya bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah aktivitas yang kita laksanakan secara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang akan kita temukan solusinya secara bersama-sama, gitu ya. Jadi permasalahan itu bisa berasal dari individu dan bisa berasal dari kelompok. Nah, untuk kali ini sebelum dimulai juga ada pepatah bilang ya, tidak kenal maka tidak sayang gitu. Kalau kalian sudah kenal dengan ibu kan ya, tapi ibu lupa gitu siapa nama, sering ketemu sama kalian tapi ibu terkadang lupa namanya siapa gitu ya. Jadi kalau boleh ibu akan memberikan kesempatan sama kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mau dimulai dari mana? Dari kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Kanan dulu biasanya. Ayo silakan. Berdiri sebutkan nama sama hobi dan cita-cita. Ya. Hobi Cita-cita ya. Nama, hobi dan cita-cita. hobi aja. Silakan. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisa, hobi saya hobi saya mendengar musik, cita-cita psikolog. Psikolog nyambung. Silakan. Silakan. Dilanjut biar cepat ya. Ayo biar cepat ya. Ayo. Lanjut. Nanti guys. Sukanya apa? Cita-citanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia. Hobi saya belajar, cita-cita saya menjadi dokter. Amin. Ya, amin. Perkenalkan, nama saya Wanda Saputra. Hobi saya main game. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Sip, amin. Berdiri aja. Nggak apa-apa. Mencoba aja. Sok. Berdiri. Iqbal. Namanya siapa? Ayo. Berani aja. Lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuralina. Hobinya masak misalkan. Cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi dokter, amin. Bisa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawanisa. Hobi Rebahan. hobi
cita-cita aja langsung nggak apa-apa. Cita-cita dokter. Amin. Perkenalkan, nama saya Tessa Tiara. Cita-cita saya jadi guru. Amin. Nama saya Tiara Raisi. Hobi Bagus, nggak apa-apa, banyak hobinya nggak masalah. Cita-citanya apa? Banyak juga cita-citanya. Nggak satu aja yang paling kamu inginkan itu menjadi apa gitu? Jadi apa? Jadi astronot. Jadi apa? Gak punya tujuan hidup. Ya silakan. Jadi poluan, amin. Cita-citanya? Dokter, amin. Ya bagus-bagus ya cita-citanya, dan juga mungkin sebagai pembekalan juga materi yang akan kita laksanakan hari ini itu tentang prokrastinasi akademik. Ya, nanti akan dijelaskan sedikit apa itu prokrastinasi akademik dan bagaimana cara kita melakukannya, gitu ya. Setelah dijelaskan, kalian juga nanti akan diminta untuk mengerjakan bagaimana cara kalian untuk melakukan prokrastinasi tersebut agar kalian bisa mencapai tujuan dan cita-cita kalian itu dengan tepat waktu, gitu. Setuju? Setuju. Kita akan membahas masalah itu. Gimana kalian, siap? Siap. Siap? Siap nggak? Siap. Gimana kalian, siap? Siap. Yang kompak. Gimana kalian, siap? Siap. Pasti bisa. Siap? Siap? Pasti bisa. Saya pasti bisa. Kalian siap? Siap. Pasti bisa. Oke, terima kasih ya. Nah, tapi ini ada alat bantunya. Sambil kalian nanti lihat ada PPT di situ. Kalian juga ini ada alat bantunya. Ini berapa orang? Kebetulan ada 8 bangku ya. 6. Boleh dibaca dan itu boleh dibawa pulang ya buat bonus kalian. Ya. Nah, tadi langkah-langkahnya diperjelas lagi ya. Jadi nanti setelah ibu menjelaskan, sambil kalian juga lihat itu PPT leafletnya. Nanti kalian akan dibagi kelompok masing-masing itu yang sudah ada aja. Ini satu kelompok, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nanti ibu akan memberikan tugas susulan sama kalian untuk berdiskusi, dan kalian nanti siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan, lalu kita bahas bersama-sama, gitu ya. Nah, aturannya yang pertama kalian di sini harus belajar berani percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan. Yang kedua, kalian harus berani berpendapat. Misalkan ya, menurut Anda ayam itu putih. Bukan, yang saya lihat ayam itu bukan putih, tapi menurut saya itu hitam, misalkan. Ya, jadi kalian harus berani berpendapat. Kemudian kalian juga harus aktif menyanggah atau menambahkan pendapat dari temannya masing-masing. Jelas? Jelas ya. Oke, ibu akan jelaskan dulu masalah yang namanya prokrastinasi. Mungkin ini agak asing atau baru pertama kalian mendengar bahasa itu, gitu ya. Karena memang prokrastinasi itu sendiri berasal dari bahasa asing, ya, yang artinya itu hari esok. Jadi kalau disederhanakan, prokrastinasi itu sendiri adalah sebuah kebiasaan atau perilaku, ya, di mana kalian itu menunda suatu pekerjaan atau tugas baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, gitu. Jadi apa? Prokrastinasi itu perilaku atau kebiasaan kita menunda tugas atau suatu pekerjaan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya gini, kalian mungkin selama ini selama daring gitu ya,
ya. Kalian suka dikasih tugas sama gurunya? Suka ya. Nah, dalam mengumpulkan tugasnya itu ada yang tepat waktu dan ada yang tidak tepat waktu. Terkadang ada sama sekali yang tidak mengumpulkan, gitu ya. Dengan berbagai alasan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, itu namanya kalian sudah melakukan prokrastinasi. Nah, dampaknya itu sangat besar, ya. Efeknya itu sangat fatal kalau kita kebiasaan atau secara terus-menerus melakukan prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Bukannya kita akan nyantai gitu ya kalau menunda tugas, justru kalau kita tunda tugas yang satu, datang lagi tugas yang lain, kemudian datang lagi, maka semakin lama itu semakin numpuk, semakin banyak waktu yang harus kita luangkan, semakin juga kita berat ya, semakin kita terbebani yang akhirnya kita juga akan merasakan stres, frustasi, dan kita juga akan merasakan yang namanya gelisah gitu. Gak bisa tidur karena tugas ini belum beres, padahal ini harus beres gitu. Yang akhirnya kita misalkan pengen cepat-cepat beres, akhirnya minta ke teman bantuan, nyontek sini gitu ya, nyontek sana gitu, lihat sini lihat sana. Nah akhirnya hal-hal yang kita tidak boleh lakukan pun akan kita lakukan gitu. Nah itu kalau dibiasakan akan menjadi pemahaman buat diri kalian kayak merasa tidak bersalah gitu. Padahal itu cukup fatal gitu ya. Nah kemudian apa kalian pernah mengalami hal itu nggak? Pernah ya. Misalkan gini, pelajaran pamita misalkan tiap hari Senin misalkan ya, 1 minggu sekali nih pamita itu masih PR, kita minggu depan dikumpulin gitu. Nah kita merasa itu yang sengajanya gitu ya. Kita merasa itu masih jauh loh, masih ada waktu 1 minggu, nanti aja dikerjainnya gitu. Nanti besoknya lagi mau ngerjain, tapi udah masih lama, nanti aja lah gitu ya. Main dulu sama teman, main. Pas begitu mau mengerjakan tiba-tiba misalkan yang tidak disengajanya, mama dulu misalkan bisa tolong ambilin dulu barang ini ke sini, tolong antarin dulu ini ke sini, ya akhirnya kita tidak mengerjakan. Nah itu lama-kelamaan akan menjadi beban juga buat kita gitu ya. Jadi faktor-faktornya itu sendiri banyak, baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan atau keluarga. Kalau dari sendiri apa contohnya? Cung yang pernah menunda tugas, faktor sendiri apa dari diri sendiri itu apa? Malas, rasa malas. Terus apa lagi? Disuruh capek karena kita terlalu banyak aktivitas yang akhirnya kita lelah, kita kecapean, jadi kita tidak bisa mengerjakan tugas ya. Atau mungkin kita karena main game terlalu malam, jadi ngantuk posisinya, nggak ada sempat buat ngerjain tugas gitu ya. Dari orang lain atau dari lingkungan apa contohnya? Teman. Ya, misalkan kita mau mengerjakan malah diajak main. Terus apa lagi? Keluarga disuruh gitu ya. Apalagi? Lingkungan. Terus misalkan tiba-tiba nonton TV ya, atau melakukan hal-hal yang menurut kalian itu tidak terlalu penting tapi kita lakukan gitu ya. Itu yang namanya prokrastinasi. Terus dampaknya sendiri mungkin bisa dilihat. Dampaknya apa? Karena afektif, gelisah, cemas, takut menyesal, stres, emosi tidak terkontrol, panik, menangis dan bersedih. Nah, dari situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Afektif itu adalah sikap ya. Jadi sikap kita yang mempengaruhi hidup kita gitu. Jadi kalau kita lama-kelamaan membiasakan prokrastinasi tersebut, maka kita akan merasa resah, kita akan merasa cemas, kita juga nggak tenang, nggak bisa tidur, bahkan makan juga memang tidak terkontrol. Nah sehingga kita jadi timbulnya sensi gitu ya, karena tugasnya kita numpuk, sehingga kita juga merasa terbebani
tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, yang akhirnya misalkan nilai kita itu jadi jelek gitu ya, karena kita terpaksa dan seadanya mengerjakan tugas, yang akhirnya kita jadi mengecap diri sendiri gitu, masih lebar ke diri sendiri kalau kita sudah gagal, padahal sebenarnya kita belum gagal, itu hanya kitanya saja yang belum bisa mengatur waktu dengan baik gitu ya. Kemudian apa lagi? Perilaku seperti malas mengerjakan tugas yang lain, terlambat masuk, terlambat mengumpulkan tugas, dan terburu-buru. Nah, perilaku itu tadi seperti apa? Tadi ya sudah dijelaskan. Nah, seperti kita misalkan lebih baik mementingkan hal yang tidak penting dibandingkan dengan kita misalkan mengerjakan tugas. Terus kita juga lebih banyak menonton televisi atau sinetron dibandingkan kita mengerjakan tugas. Apalagi anak-anak sekarang itu lebih banyaknya ke TikTokan gitu ya. Terus anak-anak sekarang itu lebih banyak main nonton drakor, benar nggak? Nah, gitu. Jadi pas di saat kita mau mengerjakan tugas, gitu, kita mending drakor dulu gitu. Di saat kita mau mengerjakan tugas, mesti TikTokan dulu gitu. Jadi TikTokan dulu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian masih ada lagi? Apa? Fisik seperti kelelahan, sulit tidur, malas makan, kepala pusing, jantung berdebar-debar, dan sakit. Ya, nah karena kita merasa terbebani dan kita juga merasa stres ya, jadi yang akhirnya kita kejar deadline nih, misalkan harus ngebut nih tugas harus benar-benar beres, yang akhirnya ibu juga pernah mengalami, tapi bukan hanya ditunda secara sengaja gitu ya, karena misalkan tugasnya itu memang harus benar-benar sprint gitu ya, jadi tidurnya kurang, makannya juga kurang, yang akhirnya kita sakit, kita ngedrop, pusing, lemas, datang ke sekolah juga bukannya semangat, malah kita nuntutan gitu ya. Datang ke sekolah bukannya kita semangat belajar, yang ada malah begini saja gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, padahal itu dari satu kebiasaan saja kita menunda sebuah tugas gitu, yang mungkin menurut kalian itu sepele gitu ya, atau bahkan secara tidak disadari menurut kita itu nggak bakalan jadi masalah gitu. Tapi setelah kita mengalaminya gitu, itu memang benar-benar jadi masalah loh, gitu ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Nah ini juga PPT-nya sama ya. Kenapa jadi kesini? Nah, ini bentuk-bentuk dari prokrastinasi itu ada beberapa ya. Ada yang rational procrastination, terus avoidance procrastination. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya impuls atau misalkan stimulus-stimulus yang masuk ke kita. Jadi kita melakukan prokrastinasi itu karena ada beberapa faktor gitu ya. Dan jenis-jenis prokrastinasi itu sendiri ada yang berbeda-beda, ada yang memang secara sengaja karena kebutuhannya, ada yang memang tidak disengaja gitu. Nah, secara disengaja juga ini karena misalkan memang bukan sengaja kita melalaikan tugasnya, tapi ada beberapa hal yang memang ada yang perlu dikerjakan dulu lebih awal gitu, atau ada yang lebih penting dikerjakan dulu sebelum mengerjakan hal itu gitu ya. Kemudian ini yang ingin ibu tahu dari kalian nih, setelah kalian paham yang namanya prokrastinasi itu seperti apa gitu ya, kira-kira kalian kalau membiasakan tugas seperti itu di nanti gitu ya, baik tugas sekolah ataupun tugas dari rumah atau apapun itu yang sifatnya menurut kita itu penting gitu ya, kalau ditunda-tunda itu benar-benar akan jadi ngefek kayak gitu nggak? Benar ya? Akan gitu. Nah ini, jadi ibu memberikan kesempatan sama kalian untuk dibaginya kelompoknya nomor 1, 2, 3. Silakan kalian diskusi. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit aja buat diskusinya. Kemudian kalian tuliskan di buku tulis ya.
kalian sebutkan langkah-langkah untuk menaklukkan prokrastinasi itu sendiri seperti apa. Jadi bagaimana langkah kalian agar kalian tidak lagi membiasakan diri untuk menunda tugas. Nah, gini kan, kalian itu cita-citanya pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, apalagi ini menjadi psikolog gitu ya. Berarti kita sedikitnya nyambung gitu. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan biar kalian cita-citanya itu benar-benar tercapai dengan proses yang menyenangkan? Nah, bisa dipahami nggak? Bentar, ada yang mau ditanyakan dulu? Cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya. Terus langkah-langkah kalian aja biar kalian tidak menjadi pelaku prokrastinasi ini. Ya, siap? Siap. 5 menit dari sekarang silakan kalian diskusi. Nanti kita akan presentasi di depan ya, masing-masing. Ayo. Di rekan juga ada ya perasaan, tapi kalau misalkan ada yang beda boleh dilihat di sini juga sama ya. Tapi maaf di sininya itu juga. Nah di sini ada PPT-nya. Terus masih kurang ininya, masih kurang nggak? Nggak, sok ditulis aja. Ditulis ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 5 menit aja dari sekarang. Tulis langkah-langkah. Jadi kalian fokus aja. Jadi seolah-olah ini adalah kegiatan untuk diri kalian, ya. Keseharian. Jadi langkah-langkah apa nih? Keseharian. Kalau kalian mau berpendapat gitu ya mengenai prokrastinasi itu sendiri, silakan. Nanti misalkan tuh saya ini ada terhari, gimana tuh kalau gini boleh, gitu ya. Atur semuanya. Harian. Tugas. Utamakan yang terpenting dahulu. Supaya tidak keasikan. Yang menurutmu mengejar target.
disamakan dengan bahasa kalian. Kalau misalnya dijelaskan boleh. Ya nanti aja presentasinya ke depan siapa? Sudah. Menangkan salah satu jika sudah Sudah? Sini aja di depan aja. Belajar, ayo. Semuanya. Nah, gitu ya. Kami dari kelompok A, jangan lebar di sini. Di depan aja berjejer apa didampingin temennya. Ya. Kami lebar, sebutkan nama dan kelompoknya. Ya. Nama kamu siapa, mewakili kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dikenalkan ya. Bahasanya Alisa mewakili kelompok 1. Cara mengatasi prokrastinasi: 1. Buat daftar tugas. 2. Ambil langkah kecil dan atur tugas sehingga tidak terlalu berat. Kerjakan tugas yang dianggap sulit pada waktu pagi hari karena kita notifikasi. Cuma berikan data diri sendiri sebagai motivasi. Yang bergaul dengan orang yang dapat menginspirasi. Tentukan kembali tujuan. Silakan belajarlah mulai mengatur waktu. Menurut saya, dampak untuk prokrastinasi ini, dampak yang paling besar adalah dari smartphone. Jadi, matikan notifikasi smartphone yang dapat mengganggu pekerjaan tugas. Itu aja. Oke, jadi terima kasih ya. Atau mungkin yang lainnya mau menyangga dulu nggak? Mau menyangga dulu nggak? Jadi menurut kelompok 1 itu apa saja yang harus kita lakukan ya? Tadi sudah jelas atau masih kurang jelas? Jelas. Terus menurut mereka itu yang paling berpengaruh sama perilaku prokrastinasi itu adalah salah satunya dari smartphone atau gadget atau handphone gitu ya. Karena kita sudah terbiasa dengan penggunaan handphone, jadi kita merasa ketergantungan yang akhirnya kita bisa saja mengabaikan tugas gitu ya. Bisa diterima nggak? Bisa. Berarti itu bisa diiyakan gitu ya. Silakan kelompok 2 lanjut.
1. Membuat agenda keseharian dan berikan target waktu. 2. Atur semuanya menjadi lebih baik. 3. Utamakan yang penting terlebih dahulu. 4. Kurangi main gadget supaya tidak keasikan dan tidak kecanduan. Dengan gadget kita bisa melupakan hal-hal yang membuat hal Yang seharusnya penting yang itu menjadi penting. tidak penting. 5. Bergaul dengan orang-orang yang berpengaruh baik kepada kita. 6. Tulis visi misi hidup diri sendiri. 7. Mengejar target. 8. Berikan hadiah kepada diri sendiri jika sedang melakukan hal yang baik dan jadikan motivasi. 9. Buktikan bahwa kita itu bisa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Itu ada satu hal yang menarik ya. Tadi di poin nomor berapa ya? Yang visi misi, beri hadiah sama apa ya tadi? Nah itu ya. Jadi dituliskan visi misi hidup kalian sendiri gitu. Karena tanpa visi dan misi memang kita kalau tanpa acuan gitu ya, kita memang tidak bisa melakukan proses apa saja gitu ya yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu sangat luar biasa sekali. Terus termasuk tadi juga hampir sama dengan kelompok 1, berteman dengan orang lain. Nah untuk jelasnya nanti di review bareng-bareng hasil dari kalian. Silakan kelompok 3 dulu kesempatan. Silakan maju. Oh boleh. Kenapa? Ayo ya, biar apa? Sok ada di ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mengatasi prokrastinasi akademik adalah 1. Membuat daftar tugas harian dan kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. 2. Cari inspirasi dan motivasi dari orang-orang yang menurutmu memotivasi dan menginspirasimu. 3. Berikanlah hadiah sebagai motivasi kepada diri sendiri. Nomor 4. Luangkan waktu yang cukup untuk istirahat. Nomor 5. Jauhi orang-orang yang menurutmu membawa efek negatif. Nomor 7. Selalu ingat motivasi bahwa berusaha lebih baik daripada omongan. Nomor 7. Selalu mengerjakan tugas hafalan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tugas logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan dulu buat untuk kelompok 1 tadi ya. Ayo. Oke kita review sedikit. Ini hasil dari kelompoknya gitu ya. Yang ikut tangkap di sini adalah pertama kita memang harus benar-benar bisa mengatur waktu dan membuat jadwal sendiri gitu ya. Setiap harinya kita melakukan apa, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu apa aja yang harus kita lakukan gitu ya, biar kalian punya agenda tersendiri dan secara terjadwal. Jadi dengan seperti itu kalian itu memang tidak akan ada waktu yang namanya waktu terbuang gitu. Kemudian yang lebih menarik lagi di sini seperti kalian itu memang harus punya visi dan misi atau kalian harus punya acuan, harus punya goal gitu ya. Nah, ya karena ada yang bilang gitu ya, kalau kata bilang gitu, kalau hasil itu apa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seandainya kita sudah punya goal nih, kita sudah punya cita-cita nih. Nah, contohnya yang psikologi atau misalkan yang dokter, untuk mencapai ke dokter atau untuk mencapai menjadi seorang psikologi itu harus seperti apa? Gitu ya. Pertama mungkin belajarnya dengan serius dan fokus. Sering belajar juga gitu ya. Jangan sampai sekarang belajar hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga harus sering baca-baca. Kemudian kita harus sering mencari informasi mengenai yang namanya kedokteran itu seperti apa, ya masalah-masalah kesehatan. Terus kita nanti harus dilanjutkannya kemana gitu ya. Cari referensi yang berkaitan dengan cita-cita kita.
kita main terus akhirnya kita keteteran masalah tugas juga jadi istilahnya bisa sekaligus itu yang akhirnya kita sakit. Kemudian apa lagi? Kita harus memberi hadiah sama diri kita sendiri, gitu ya. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya, gitu ya. Kalau saya sudah beres mengerjakan tugas ini, saya main jajan bakso. Ya, misalkan, gitu. Semangat gak kira-kira? Semangat ya, karena yang namanya bakso itu rata-rata makanan favorit kita semua, gitu ya. Nggak tahu lagi, nggak tahu apa gitu, semua pada suka bakso gitu. Nah, saya mah kalau sudah beres mengerjakan tugas ini, saya akan jajan bakso. Sawarga gitu, 500 Padahal bakso 500 gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang menurut kalian itu sangat berpengaruh, teman. Mengurangi gadget. Iya, mengurangi. Kalau misalkan ada nih saya pada sikit kata Raden teh, yang sama-sama sikit sama saya bukan gitu ya. Tapi kita itu berteman bergaul dengan siapapun boleh, harus gitu ya, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Kita juga harus bersosialisasi dengan baik, komunikasi dengan baik. Tapi seandainya gini, si Pak mau mengerjakan tugas atau si Pak misalkan ngajak kerja kelompok gitu. Kita sudah kerja kelompok, tiba-tiba gitu ya, kata mana si Pak, tong dikerjakan lah. Hayu, mendingan kurang catur atau main apa itu? Apa sih? Yang di itu teh yang ada dagingnya itu? Monopoli, misalkan, atau apa sih yang atau yang suka ada ini ludo, misalkan gitu ya, entong dikerjakan tugas mah udah orang main ludo. Nah kalau yang seperti itu jangan diikuti gitu ya. Jadi jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum ditutup? Tidak, sudah jelas? Sudah paham? Oke, jadi itu ya kesimpulannya. Jadi prokrastinasi itu seperti apa? Jadi prokrastinasi itu adalah suatu kebiasaan kita untuk menunda tugas ya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian dampaknya itu banyak sekali, baik buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Nah, langkah-langkahnya kita sudah tahu ya. Yang barusan kalian sampaikan itu adalah langkah-langkah untuk meminimalisir atau mengurangi perilaku prokrastinasi. Dan Ibu harap hal itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau pembelajaran kalian. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu gaya belajarnya itu seperti apa, kalau yang sekarang mau lihat boleh ya. Nanti kalian itu coba ya belajarnya sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Jadi kita harus benar-benar enjoy gitu belajar itu, jangan sampai merasa terpaksa atau karena kita merasa tuntutan gitu ya. Bukan, tapi itu kebutuhan kalian. Yang namanya belajar itu kebutuhan kalian. Dan tugas juga itu lebih baik, tadi ada ya, lebih baik kita melakukannya daripada kita, bukan hanya ngomong, maksudnya lebih baik kita melakukannya terlambat daripada kita tidak sama sekali gitu ya. Karena setidaknya kita sudah ada usaha untuk melakukan hal gitu ya. Jadi bisa dipahami semua ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Benar? Ya. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya itu kalian kita akan mengadakan bimbingan kelompok lanjutan atau konseling kelompok. Itu nanti tergantung dari kalian permasalahan yang ingin diajukannya itu seperti apa, itu boleh ya untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian untuk hari ini dicukupkan sekian. Ibu ucapkan benar-benar terima kasih sama kalian karena kalian sudah kerjasama dan kalian juga sudah aktif, terus sudah berani mengungkapkan pendapat. Untuk lain kalinya, Ibu harap kalian juga lebih berani lagi, gitu ya, lebih pede lagi, gitu ya. Nah, setiap misalkan ada masalah itu boleh silakan konsultasi, nanti kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Dan ingat, nyontek juga itu salah satu termasuk dari efek dari perilaku prokrastinasi, gitu ya, karena kita memang tidak ada kesiapan. Jelas ya? Oke, Ibu tutup.
terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin sekarang? Wanda atau Wanda? Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalian tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan terus berusaha menjadi anak yang baik. Oh ya, ini untuk repetnya itu boleh dibawa sama kalian ya. Itu yang pertama, materi pertama dari ibu ya. Untuk materi-materi selanjutnya itu nanti akan di-share lagi. Kalau ini di grup ya, di grup itu ya. Untuk